warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat menonton. Baik, pembelajaran daring matematika hari ini kita masih di latihan soal penilaian akhir semester genap, di mana saya akan membahas soal nomor 21 sampai dengan 30. Silakan untuk diperhatikan di sini. Untuk nomor 21, Tia mengikuti tes matematika dan bahasa Inggris. Jika peluang untuk lulus matematika dan bahasa Inggris berturut-turut adalah 0,3 dan 0,4, peluang Tia untuk lulus kedua-duanya adalah, berarti di sini peluang untuk lulus matematika ada 0,3 dan peluang lulus untuk bahasa Inggris adalah 0,4. Yang ditanya peluang Tia untuk lulus matematika dan bahasa Inggris itu adalah, nah, kita misalkan dulu A sebagai lulus tes matematika, dimana peluang A nya adalah 0,3. Selanjutnya untuk yang lulus bahasa Inggris saya misalkan adalah B, dimana peluang B nya adalah 0,4 gitu ya. Nah, yang ditanya lulus keduanya, berarti P, A, irisan B itu adalah lulus keduanya. Rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Kenapa? Karena ada kata dan. Jadi Tia lulus kedua-duanya, artinya lulus matematika dan lulus bahasa Inggris. Kalau dan berarti dikali. Nah, tinggal kalikan saja 0,3 dikalikan 0,4. Hasilnya adalah 0,12. Nah, sekarang untuk nomor 22. Dalam suatu ulangan matematika, dari 8 orang peserta terdapat hasil 4, 7, 8, 7, 3, 4, 6 ya. 6, 10. Modus dari data di atas adalah, nah, dari data tersebut kalian tahu modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, dari data ini yang sering muncul itu angka berapa saja atau nilai berapa saja? Nilai 4 ada di sini, ada 2, yaitu di sini dan di sini. Nilai 7 2, nilai 8 hanya 1, 3 1, 6 1, 10 1. Jadi nilai yang sering muncul adalah nilai 4 dan 7, karena dia sama-sama munculnya sama-sama bernilai 2 kali. Karena sering munculnya 2 kali sama, maka nilainya 4 dan 7 ini. Nah, saya lanjutkan nomor 23. Nilai rata-rata matematika dari 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi nilai dari 5 siswa, rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata 5 siswa adalah, coba kita perhatikan di sini, untuk 10 siswa nilainya adalah 55 rata-rata. Nah, di sini digabung lagi 5 siswa, rata-ratanya menjadi 53. Jadi 53 ini adalah rata-rata dari 10 siswa ditambah atau digabung 5 siswa. 15 siswa rata-ratanya 53. Yang ditanya rata-rata 5 siswa yang digabung tadi. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita coba perhatikan sama-sama.
Di sini X bar 10, artinya rata-rata dari 10 siswa nilainya adalah 55 ya. Sigma artinya jumlah nilai 10 siswa adalah berarti 10 kali 55 adalah 550. Jadi nilai 55 untuk 10 siswa berarti tinggal dikalikan kan. Jadi 55 kali 10 hasilnya adalah 550. Kemudian rata-rata dari 15 siswa adalah 53. Maka jumlah nilai dari 15 siswa adalah 15 dikali nilainya 53. Jadi jumlahnya ada 795 gitu. Jadi 550 adalah jumlah nilai 10 siswa, 795 adalah jumlah nilai 15 siswa. Sekarang kalau jumlah nilai 5 siswa berarti tinggal dikurangin saja jumlah nilai 15 dikurangi jumlah nilai 10, hasilnya 245 adalah jumlah nilai 5 siswa. Sekarang yang ditanya apa? Nilai rata-rata 5 siswa, bukan jumlah 5 siswa. Jadi untuk mencari rata-rata 5 siswa berarti tinggal jumlah 5 siswa itu tadi dibagi 5 siswa, hasilnya adalah 49. Jadi rata-rata 5 siswa nilainya adalah 49 gitu ya. Nah, untuk yang nomor 24, perhatikan data berikut ini. Di sini nilai 30 sampai dengan 32 frekuensinya ada 4. Rentan nilai 33 sampai dengan 35 frekuensinya 6. 36 sampai dengan 38 frekuensinya ada 10. 39 sampai 41 ada 6 dan 42 sampai 44 frekuensinya ada 4. Yang ditanya adalah modus dari data di atas. Nah, di sini adalah modus dari data kelompok. Kalau tadi data tunggal. Modus tadi apa? Nilai yang sering muncul. Oke. Di sini perhatikan tabel di sini. Nilai yang sering muncul atau frekuensi yang sering muncul atau frekuensi terbanyak itu yang mana? Ya, di rentan 36 sampai 38 frekuensinya ada 10. Itu adalah kelas modus. Jadi pertama kita harus cari kelas modus dulu. Kelas modusnya di 36 sampai 38. Jadi nilai modusnya nanti antara 36 sampai 38. Kalau di luar 36 sampai 38 berarti bukan nilai modus. Gitu ciri-cirinya ya. Nah, sekarang kita lihat TB. TB adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modus 36 sampai 38. Tepi bawahnya 36 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 35,5. D1 itu apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 10 dikurangi 6 adalah 4. D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus, yaitu 6, yaitu 10 dikurangi 6 yaitu 4. Selanjutnya panjang kelasnya adalah 3, dari 36, 37, 38. Jadi ada 3 panjang kelasnya. Sekarang kita baru masukkan ke rumus modusnya, yaitu TP tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P atau panjang kelas. Nah, di sini TB-nya 35,5 ditambah D1-nya 4, D2-nya 4, berarti 4 per 4 ditambah 4 dikalikan 3. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung otomatis kita operasikan dulu. 4
per 4 tambah 4 adalah 8. 4 per 8 dikalikan 3. 4 kali 3 adalah 12 per 8. Hasilnya adalah 12 per 8 1,5. Jadi 35,5 tambah 1,5 adalah 37. Oke, paham ya? Nah, saya lanjutkan untuk nomor 25. Coba perhatikan di sini. Dalam suatu kegiatan pengukuran berat badan 18 orang siswa adalah sebagai berikut. 6 orang beratnya 46,3. 6 orang berikutnya beratnya 43,4. 2 orang beratnya 44,1. 4 orang beratnya 45,8. Nah, di sini rata-rata berat badan dari seluruh siswa adalah di sini adalah data tunggal, di mana 46,3 itu ada 6 orang, 43,4 ada 6 orang, dan seterusnya. Rata-ratanya seluruh siswa, bagaimana cara mencari rata-rata data tunggal? Dikalikan 1/1, yaitu 6 kali 4 6,3 ditambah 6 kali 4 3,4 ditambah 2 kali 4 4,1 ditambah 4 kali 45,8 per seluruh siswa atau seluruh peserta. Ada berapa? 6 tambah ada 18 orang siswa ya, jelas ya. Dari 6 tambah 6 tambah 2 tambah 4 ada 18 orang. Nah, kita hitung ya. 6 kali 4 6,3 adalah 277,8. 6 kali 4 3,4 adalah 260,4. 2 kali 4 4,1 adalah 88,2. 4 kali 4 5,8 adalah 183,2. Setelah itu dijumlahkan semua, hasilnya adalah 809,6. Baru dibagi 18, hasilnya adalah 44,98. Jadi, rata-rata berat badan dari 18 orang siswa tersebut adalah 44,98. Jadi rata-rata ini semua di rata-rata hasilnya 44,98 ya. Oke, saya kira sudah paham. Saya lanjutkan untuk nomor 26. Rata-rata dari data 94848 X 35. Nah, X di sini belum ada ya. Rata-rata dari data ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari 8 data adalah 6 rata-ratanya. Maka nilai X adalah nilai X yang di 8 data ini adalah berapa? Nah, di sini rata-ratanya sudah diketahui. Kita disuruh mencari nilainya. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Kita akan tahu untuk mencari rata-rata dari data tunggal adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti dijumlah semuanya. 9 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah X tambah 3 tambah 5. Dibagi banyak datanya ada 6. Nah, gitu ya. Dimana X barnya atau rata-ratanya sudah diketahui yaitu 6. Nah, kalau sudah seperti ini, jumlahkan yang jadi pembilangnya ini, yaitu 41 ditambah X sama dengan 6 kali 4, 6 kali 8 yaitu 48. Kenapa? Karena dikali silang ya. Di sini 6/1 sama dengan sekian per 8, berarti 6 kali 8 sama dengan 1 kali sekian. Jadi 6 kali 8 adalah 48 sama dengan 1 kali ini, semua dijumlah hasilnya adalah 41 tambah X. Nah, udah. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. 48 kurangi 41, boleh dipindah ke ruas kiri, boleh dipindah ruas kanan. Jadi nilai X adalah 7. Nah, sudah selesai. Begitu ya.
Berikutnya, simpangan kuartil dari data tunggal adalah, kita tahu simpangan kuartil rumusnya adalah quartile deviation atau quartile deviation itu adalah simpangan kuartil. Rumusnya setengah kali Q3 kurangi Q1. Berarti kita disuruh mencari Q1, Q2, dan Q3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data ini. Data ini belum urut, berarti untuk mencari Q1, Q2, Q3 kita harus urutkan data dulu. Dari terkecil sampai terbesar. Baru kita cari Q2-nya. Q2 adalah kelas medium atau nilai tengahnya. Ini jumlahnya ada 8 ya. Tengahnya adalah antara 6 dan 8. Hasilnya adalah kalau 3, 4, 5, 6. Nah, di sini adalah antara 3, 4, 5, 6. Ini adalah Q1-nya. Di mana Q1 adalah antara 4 dan 5, yaitu 4,5. Sekarang Q3-nya berarti antara 8 dan 10, yaitu 9 ya. Jadi kita dapatkan Q3 dan Q1. Baru kita masukkan ke rumus simpangan kuartil, yaitu setengah kali Q3 dikurangi Q1. 9 dikurangi 4,5 dikali setengah jadinya 2,25. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini mudah. Di simpangan baku dari data 2, 3, 4, 5, 6 adalah, nah di sini perhatikan simpangan baku dari data tunggal, berarti kita cari rata-ratanya dulu. Pertama di rata-rata berarti jumlah dulu per banyaknya data. Jumlah 2, 3, 4, 5, 6 per banyak data ada 5, berarti hasilnya adalah 4. Selanjutnya baru masukkan ke simpangan baku atau standard deviation. Rumusnya sigma dari X min X bar kuadrat per N, dimana X adalah data tersebut dikurangi X bar adalah yang sudah kita cari, yaitu 4. Nah, kita cari satu-satu atau jumlahkan satu-satu. X min X bar 2 dikurangi 4 kuadrat ditambah 3 dikurangi 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat ditambah 6 dikurangi 4 kuadrat. Dijumlahkan semua karena apa? Sigma itu jumlah dibagi N adalah banyaknya data tunggal, ini adalah 5, berarti di sini N-nya adalah 5. Saya lanjutkan, 2 kurangi 4 adalah negatif 2, karena kuadrat berarti negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. 4 kurangi 4 kuadrat adalah 0. 1 kuadrat adalah 1 dan 6 kurangi 4 kuadrat adalah 4. Kita jumlahkan pembilangnya, hasilnya 10 bagi 5 adalah 2. Masih dalam bentuk akar, berarti akar 2. Simpangan baku dari data tersebut adalah akar 2. Gitu. Saya lanjutkan untuk yang nomor 29. Di sini ditanya adalah Z-score. Z-score kalian bisa lihat rumusnya di buku paket. Di sini perhatikan soalnya. Untuk nilai rata-rata dari standar deviasi suatu kelas adalah 80 dan 4. Jika angka baku atau Z-score Dodi adalah 4, maka nilai ulangan Dodi adalah. Nah, di sini udah kita ketahui bahwa X barnya adalah 80 dan standar deviasinya adalah 4 nih. Nilai rata-rata 80 dan standar deviasi adalah 4. Nah, gini ya. Lanjut, Z-score-nya juga udah diketahui, yaitu 4. Kita disuruh mencari nilai ulangannya, dimana Z-score rumusnya adalah X dikurangi X bar per standar deviasi. Yang diketahui adalah Z-score-nya
berikutnya adalah X bar-nya dan standar deviasinya. Yang belum diketahui adalah nilai X-nya. Nah, kita disuruh mencari nilai X di sini. Set skor 4, X min 80 per 4. Berarti 4 kali 4 adalah 16 sama dengan X min 80. Dikali silang ya. Pindah ruas 80 jadi positif. Jadi X sama dengan 80 plus 16. Hasilnya adalah 96. Nah, jadi nilai ulangan Dodi adalah 96. Terakhir, untuk nomor 30, kita perhatikan simpangan baku dari data tunggal ini adalah, nah, ingat simpangan baku, kita cari X bar-nya dulu atau nilai rata-rata, di mana jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berarti 2 tambah 5 tambah 1 tambah 8 tambah 5 dan tambah 9. Dibagi banyaknya data ada 6. Berarti jumlahnya 30 bagi 6 adalah 5. Jadi rata-rata dari data ini adalah 5. Standar deviasi itu rumusnya seperti ini. Sama kayak seperti tadi ya, dimana X bar-nya kita cari dulu yaitu 5, N-nya yaitu 6, X-nya itu adalah data satu-satu dari data yang ditanyakan ini. Kita jumlahkan sama-sama karena di sini sigma. 2 kurangi 5 kuadrat ditambah 5 kurangi 5 kuadrat tambah 1 kurangi 5 kuadrat tambah 8 kurangi 5 kuadrat tambah 5 kurangi 5 kuadrat dan terakhir 9 kurangi 5 kuadrat per N nya adalah 6. 2 kurangi 5 adalah 3, 3 kuadrat adalah 9, lanjut 0, 1 kurangi 5 adalah negatif, 4 kuadrat adalah 16, 8 kurangi 5 kuadrat 9, 0, 9 kurangi 5 4 kuadrat 16. Jumlahnya adalah 50 dibagi 6, disederhanakan. 50 bagi 2 adalah 25, 6 bagi 2 adalah 3, jadi 25 per 3. Akar dari 25 adalah 5 per akar 3. Nah, kalau seperti ini kita rasionalkan sama-sama boleh, sampai di sini juga boleh, gitu ya. Kalau kita rasionalkan berarti dikali akar 3 per akar 3, 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3, jadi 5 per 3 akar 3. Oke, itu ya. Saya kira sudah paham, semoga bermanfaat, semoga kalian jelas, tolong dipelajari karena nanti untuk penilaian akhir tahunnya nanti angka-angkanya atau kisi-kisinya kurang lebih seperti ini. Jadi tolong dipelajari agar nilainya selalu bagus dan tidak akan turun. Terima kasih, selamat berjuang untuk pas nanti. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you